Ketua geng wanita yang mencoba mendekati pria playboy terus-terusan ditolak pria itu. Karena menurut si pria playboy, mereka tidak akan cocok karena sifat ketua geng yang keras. Pria playboy ini tengah mengincar anak baru di sekolah mereka yang penyakitan, cantik dan kalem. Anak baru bernama Sohee ini mendapat surat dari Jonggil yang mengajaknya kencan di restoran Cina. Dan si ketua geng Yongsuk melihatnya. Tiba-tiba Yongsuk yang mengepang rambutnya seperti Sohee datang dan bilang kepada Jonggil bahwa anak baru itu tidak akan datang. Yongsuk penasaran apa yang membuat Jonggil menyukai wanita itu. Menurut Jonggil, ia adalah wanita yang cantik. Kemudian Yongsuk pergi meninggalkannya. Ketika di sekolah besok, Jonggil melihat anak baru itu sendirian lagi. Ketika sebuah bola mengarah kepadanya, Sohee mencoba mengembalikan bola itu. Dan saat ia duduk lagi, Jonggil sudah ada di sana mendengarkan Walkman-nya. Sohee yang marah kemudian mengambil headsetnya kemudian pergi dari sana. Jonggil masih berusaha menggoda wanita itu, tapi Sohee malah merasa jijik melihat kelakuan Jonggil. Yongsuk walau terlihat kuat sebenarnya dari keluarga biasa saja. Bahkan sehari-harinya ia mendorong gerobak mengantarkan air ke rumah Jonggil yang sedang ada acara. Jonggil juga memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya, bahkan tidak pernah sekalipun mau menegur ayahnya ketika di rumah. Wanita ini rela memberikan sepatu baru kepada pria yang disukainya. Sebelum kejadian ini, Yongsuk mengancam salah satu teman pria yang disukainya untuk menanyakan ukuran sepatunya. Jonggil yang marah kemudian menemui Yongsuk untuk tidak lagi memberikannya hadiah, tapi sepatu yang diberikan Yongsuk tetap disimpannya karena sepatu itu bagus. Ketika Jonggil akan mencoba sepatu itu di kereta, Gwangsik si ketua geng datang kemudian meminta sepatu itu dari Jonggil yang tidak bisa ditolak oleh Jonggil. Jonggil sendiri masih berusaha mendekati wanita yang disukainya, yakni si anak baru di sekolahnya. Ketika hujan ia sudah siap memberinya payung, tapi tiba-tiba mobil Sohee datang menjemput gadis itu. Tak lama Yongsuk datang menunggu Jonggil, kemudian Jonggil memberikan payung itu kepada Yongsuk dan meninggalkannya. Esoknya di sekolah juga ketika Jonggil mengikuti Sohee ke kelasnya, ia heran melihat bangku Sohee yang kosong. Ternyata alas duduknya sudah diambil Yongsuk untuk dipakainya. Ketika Yongsuk makan bersama Gwangsik, ia baru sadar sepatu yang seharusnya untuk Jonggil malah diambil pria itu dan dipakainya. Sedangkan Jonggil di tempat berbeda mengintip Sohee di rumahnya yang sedang bermain dengan kelincinya. Jonggil mendapatkan ide kemudian diam-diam meletakkan kotak yang berisi kelinci di depan rumah Sohee. Pria ini rela menghisap kaki wanita yang disukainya walau terkena lumpur karena ada lintah yang menempel di kakinya. Semua orang yang melihatnya terkagum-kagum melihat aksi pria itu demi wanita yang disukainya. Sebelumnya mereka semua diminta guru mereka untuk menanam sawah bersama. Tiba-tiba anak baru itu berteriak karena ada lintah menempel di kakinya. Jonggil segera berlari menyelamatkan wanita itu. Wanita itu dibawa ke UKS untuk diobati. Tapi ketika selesai hari sudah malam dan semua sudah pulang. Jonggil diam-diam mengikuti wanita itu memberinya penerangan supaya ia tidak takut. Karena wanita itu enggan dibonceng oleh Jonggil. Sampai akhirnya Sohee sampai ke halte dan menaiki bus untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan Jonggil sendiri masih mencoba mengikutinya menggunakan sepedanya. Esoknya ternyata Sohee mengajak Jonggil bertemu di sebuah tempat makan. Ia memberikan Jonggil hadiah yang ternyata sebuah pisau lipat. Karena menurut Sohee, benda ini sedang populer dipakai pria-pria di kota. Kemudian Jonggil mengajaknya untuk lanjut nonton, tapi wanita ini tidak mau. Sohee bilang ia ingin main sepatu roda. Kemudian Jonggil mengajaknya ke kolam yang tidak terpakai untuk dipakai mereka main bersama-sama. Walau Jonggil sendiri tidak jago dalam hal ini. Wanita ini melihat pria yang disukainya pergi berkencan dengan anak baru di sekolah mereka. Setelah mereka pergi, Yongsuk menangis sambil memarahi ibunya yang menyuruhnya membantu di toko mereka. Ketika kedua pasangan ini sedang makan bersama, Jonggil pindah duduk di samping Sohee. Tiba-tiba Jonggil meletakkan tangannya di paha Sohee. Sohee marah kemudian ia pergi meninggalkan Jonggil. Tapi Jonggil menahannya tapi ia malah menarik bra milik Sohee. Sohee menamparnya sampai terjatuh. Setelah kejadian tersebut Sohee enggan menegur Jonggil di sekolah. Tiba-tiba tak lama Yongsuk datang melihat Jonggil di sana. Jonggil hanya pergi melewati Yongsuk tanpa menegurnya sama sekali. Sungguh sulit cinta segitiga ini. Di kelas ketika Yongsuk sedang santai-santai, ia tidak sengaja melihat dompet Sohee yang berisi rokok. Padahal Sohee dikabarkan memiliki penyakit paru-paru. Kemudian Yongsuk mendekatinya berpura-pura mengembalikan dompet Sohee yang terjatuh. Ia kemudian menegur Sohee karena menyimpan rokok padahal katanya sakit paru-paru. Sohee yang takut rahasianya terbongkar kemudian mengajak Yongsuk untuk berbicara berdua. Sohee mengajak Yongsuk bertemu di kamar mandi wanita. Namun Yongsuk meminta semua teman-temannya keluar. Sohee mengancam untuk tidak membongkar rahasia ini.